Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Salim, NPV di program Modal Matul. Jadi saya ulangi lagi berkali-kali, Anda hanya bermodal matul ke kita lewat WA, nomor WA ini, maka saya dan tim NTV akan mencari narasumber yang kompeten ya, yang pantas untuk memberikan komentar. Nah, seperti diketahui bahwa beberapa hari yang lalu, 3-4 hari yang lalu, bukan heboh ya, tapi menurut kita patutlah dijadikan berita headline di media-media lokal ya, bahwa salah satu anggota DPRD Kota Probolinggo itu positif corona. Nah, ini diakibatkan mereka melakukan kunjungan ke Bali. Itu yang menurut berita yang saya baca dan saya dengar ya. Jadi mereka melakukan kunjungan kerja ke Bali, sepulang di swab hanya satu yang positif. Nah, akibatnya adalah gedung perwakilan rakyat itu ditutup sementara. Jadi itu bukan gedung mereka, itu gedung rakyat, itu ditutup sementara. Nah, polemik ini perlu kita bahas ya. Mengapa mereka melakukan kunjungan, manfaatnya apa, apakah memang keharusan ataukah memang keterpaksaan atau memang sengaja untuk melakukan kunjungan tanpa menilai risiko-risiko yang akan dibawa ke Kota Probolinggo begitu. Nah, beberapa hari yang lalu saya konfirmasi ke beberapa teman-teman di DPR sana ya, DPR Kota Probolinggo. Saya minta keterangan soal itu, sulitnya minta ampun. Bahkan ketua DPRD pun saya WA, ya hanya dibaca, tidak dibalas mengenai mengapa kantor dewan itu ditutup. Tapi saya tidak kehilangan akal ya, karena bukan hanya mereka saja yang bisa komentar soal bunker itu. Kebetulan saya berteman dengan Mas Abdul Aziz sejak tahun 2000. Tahun 2000 saya sudah berteman. Jadi kemarin malam saya kunjungi ke rumahnya sowan. Saya cerita dikit, saya ajak sini mau. Nah, alhamdulillah hari ini kita bahas ya, antara ditutupnya kantor dewan, kedua adalah kunjungan kerja apakah perlu di masa-masa seperti ini, dan 3, kesehatan. Monggo Mas Abdul Aziz diperkenalkan dan dibahas. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa NTV kita. Ya. TV kita bersama tuh, karena kita ya. Jadi bukan aku, bukan you, bukan mereka, kita. Ini keren ini. Mas Agus, terima kasih atas undangannya. Sudah lama kita memang nggak ketemu. Sejak tahun 2000 memang sudah sering kita ngobrol-ngobrol santai lah, hal-hal yang sosial, bahkan sampai kepada hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan ya pernah kita diskusikan bersama-sama. Nah, ini ada satu hal yang pertama menurut saya judulnya kayak kantor dewan, modal matul. Nah, ini. Modal matul itu apa? Modal. Ya. Matul kan bahasa Maduranya kan matul. Lapor. Ya, lapor. Bahasa Jawanya matul. Lapor juga. Ya. Tapi tentu pasti bukan dengan cara muring-muring kan begitu. Ya. Artinya modal itu pasti punya satu akar pemikiran yang jelas, masalahnya jelas. Kemudian tujuannya juga jelas, apa ketika akan dimatulkan itu betul-betul akan ada solusinya kan begitu. Jadi itu modal. Ya. Nah, oke, baik. Satu hal, nah Mas Agus, kita pahami sudah pastilah menjadi pemahaman bersama bahwa secara pengertiannya saja Dewan Perwakilan Rakyat artinya itu adalah lembaga perwakilan
di mana masyarakat mempercayakan sesuatu kepada mereka yang terpilih. Maka dua instrumen ini itu berbeda fungsinya antara dewan dengan birokrasi. Oke. Nah, kalau birokrasi itu mereka itu basisnya adalah prestasi akademik itu dan prestasi kinerja. Nah, kalau Dewan Wakil Rakyat ini itu basis utamanya adalah modalnya itu adalah modalnya itu adalah trust, kepercayaan masyarakat, ke masyarakat dan modal pengabdian, loyalitas, loyalty. Jadi ada dua tadi itu, modal kepercayaan dan modal loyalitas. Nah, kan berbeda itu sudah menjadi hal yang berbeda antara modal prestasi akademik dengan modal kinerja, dengan modal loyalitas dengan kepercayaan tadi itu. Maka ketika kita melihat hari ini ada satu fenomena yang sudah kita paham bersama, kantor dewan ditutup. Ya. Nah, itu katanya Mas Agus, itu milik siapa? Milik masyarakat. Lah ketika masyarakat percaya kepada mereka, ketika masyarakat juga ada butuh kepada mereka, lah salurannya lewat mana? Lah ya itu, gitu. Pak. Saya pikir begitu. Gitu. Salurannya lewat apa? Demar ya. Nah, kan begitu. Salurannya lewat apa? Sementara hari ini saya juga belum menemukan dan belum tahu instrumen alternatif yang disiapkan mereka. Misalnya mereka punya sarana media lokal yang orang ketika waktu langsung direspon cepat. Misalnya ada elapor atau ada ada media-media online yang lainnya. Itu sama sekali tidak ada. Selama ini yang saya lihat masih konvensional, mereka berkirim surat secara fisik kepada dewan dan itu memang diatur dalam tatib. Begitu. Harus ada surat pengaduan dari masyarakat. Tetapi masih sangat konvensional. Ada suratnya baru direspon oleh dewan. Nah, kalau nggak ada suratnya pakai WA itu tidak diatur di dalam tata tertib dewan itu. Iya. Jadi saya berhenti di sini ya. Ini keren, Mas Ajis ini. Jadi meskipun dari pondok dulu jadi Mas. Ya. Tapi ya saya salut lah dengan pola pikirnya. Nah, begini Mas Ajis. Masa sekarang ini kan masa sudah bukan masa kita waktu SD dulu. Betul. Jadi orang kemana-mana harus pakai surat. Nah sekarang sudah paperless lah, tidak perlu surat lah begitu. Apakah tidak direspon ketika orang masyarakat itu berkirim lewat WA? Nah itulah yang saya katakan. Kebuntuan cara berpikir yang konvensional itu tidak pernah diretas oleh kawan-kawan Dewan Angkatan ini. Nah, semestinya ketika sudah mau dilantik dan merumuskan tatib, maka ini harus sudah ada penyesuaian dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Betul. Misalnya, pengaduan masyarakat dapat dilayani dengan cara pengaduan ID yang lengkap, tetapi medianya bermacam-macam. Gitu. Medianya bermacam-macam, bisa WA atau Facebook atau apa itu macam-macam lah. Macam-macam, yang penting ID-nya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ada operator. Nah, betul. Nah, sehingga dengan cara begitu masyarakat punya watulan itu punya sesuatu yang ingin diharapkan itu mudah dan tidak tersendat komunikasinya kepada perwakilan mereka yang telah dipercaya saat pemilihan itu. Nah, termasuk dalam situasi seperti ini, saya melihat belum ada inspirasi yang progresif dari kawan-kawan di anggota DPR. Apa misalnya? Tatib itu konvensional. Bagaimana di masa pandemi protokol COVID itu semestinya itu ditangkap menjadi sebuah aturan yang baru. Contohnya bagaimana? Rapat paripurna itu kan jelas menghadirkan seseorang di dalam satu forum. Lah, tetapi dengan adanya COVID ini protokolnya kan ketat. Bisa menggunakan ini. Nah, kalau itu tatibnya diperbaiki,
waktu itu dan ada percepatan. Jadi rapat paripurna atau rapat RDP tidak harus mensyaratkan sekian persen hadir secara fisik di dalam satu ruangan, tapi bisa hadir dalam bentuk online, kamera virtual misalnya. Nah, ini kan bentur dengan tatib. Nah, selama tatibnya nggak dirubah nggak bisa. Lah, kenapa tatib nggak dirubah? Ya karena pikirnya selalu konvensional. Gitu. Cuman belum lah ya. Itu mandek gitu loh. Iya. Jadi masuk dalam lingkungan birokrasi seperti itu, akhirnya dia menjadi mapan hidupnya. Gitu. Jadi tidak berpikir terhadap inovasi-inovasi. Nah, sudah nggak zaman, sudah zaman on. Rapat di meja seperti itu sudah sangat bukan milenial lagi. Bukan milenial gitu lagi. Loh. Jadi penampilan Bang Idasi itu sangat tidak sinergi dengan penampilannya. Dasi itu kan modern. Gitu loh. Tapi kayak saya pakai sarung. Saya kaosan. Gitu loh. Kamu kaosan. Itu kan kultural sama klasik. Ya. Tapi pikirannya ini kan menembus batas dan waktu. Nah, inilah gitu. Jadi ini harus menjadi inspirasi. Itu. Selama tatib nggak dirubah nggak bisa. Kenapa nggak ada kemauan ke tatib? Buntu. Jadi apa betul-betul power yang dicari, bukan sebuah pengabdian yang berujung tadi kepada loyalty pada rakyatnya. Nah, ini yang harus saya kira harus diperbaiki secara kelembagaan dan cara berpikirnya kawan-kawan yang ada di gedung dewan selama masa pandemi ini, mumpung ada waktu. Karena siapapun pakar dunia apapun tidak bisa memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir. Ya, nggak bisa. Tapi kalau ini nggak disikapi, ya semua akan mandek. Begitu. Layanan publik ya tidak jalan. Ya mereka ya hanya bekerja tidak bisa maksimal. Begitu. Sebentar lagi sudah pemilu ini. Bisa. Jadi tadi saya posting di Facebook saya soal itu, ada yang berkomen lucu tapi ya ya nyaman lah tak laku belajar. Nah itu sebenarnya tidak begitu. Ya wajar lah kalau orang tidak tahu. Nah, enggak, itu salah satu tanda-tanda adanya distrust. Salah satu tanda-tanda adanya munculnya ketidakpercayaan terhadap kinerja seseorang. Loh kan iya. Nyaman tak laku, dung-tidungan oleh gaji. Kan dianggap tidak berkeringat. Gajinya besar kan? Nah, gajinya besar. Ini dapat. Berarti kan satu tanda bahwa itu sudah enggak ada kepercayaan, sudah berkurang. Lah bagaimana orang menjadi terangkat kredibilitasnya kalau sudah tidak ada kepercayaan? Kalau sudah kurang kepercayaannya, apapun yang disampaikan pasti dianggap negatif hasilnya. Gitu. Coba aja kita punya pasangan yang paling setia. Tapi suatu saat terjadi peristiwa yang menurut kita itu tidak normal. Ngomong apapun berikutnya pasti dibilangin gombal. Iya kan? Tidak dipercaya. Nggak dipercaya. Nah seperti ini. Selama tidak ada inovasi, mereka akan bilang, nyaman. Kan dudung-dudungan lebajaran kan begitu. Nah ini penting saya kira, sebuah kesadaran kolektif publik itu harus ditunjukkan kinerjanya. Begitu. Iya. Ya, hebat. Jadi gajinya 6 juta sekian, apalagi kena corona tutup karena kesehatan, karena memang kesehatan penting, ditutup karena kepentingan publik, ditutup kantor dewan 14 hari ditutup, apalagi ada tambahan lagi akhirnya 28 hari tak laku sebulan oleh jajaran. Ya alhamdulillah, tak apa-apa karena rezeki itu masing-masing. Tapi saya sebagai rakyat Probolinggo kok enak ya gitu. Ini menurut saya enak ya. Tak tahu kayak wajar. Kembali ke masalah awal perbincangan kemarin, Mas Ade, soal kunker. Nah, sudah ngerti masa-masa begini kok malah kunjungan kerja ke luar provinsi. Itu pertama. Kedua, banyak masyarakat yang memang dilarang untuk ke luar kota, apalagi keluar provinsi. Prosedurnya sangat ketat tentang kesehatan, harus tes rapid begini. Nah itu. Nah ini anggota dewan kawan, ini malah ke Bali.
Monggo sebagai mantan anggota dewan 2 periode dijelaskan Mas Adi. Kunker itu penting apa kantong kering begitu Mas. Oh gitu ya. Begitu. Tapi paling tidak masyarakat harus paham itu. Satu, asas penggunaan APBD uang negara itu atau uang pajak yang dikumpulkan di rakyat menjadi namanya APBD. Satu, asasnya harus efisien. Gitu. Jadi kegiatan pemerintahan itu harus terukur efisien. Artinya nggak boros. Ya. Nah, yang kedua harus berasaskan keadilan. Berapa proporsinya? Gitu. Jadi misalnya ini banyak, ini sedikit, ini nggak boleh, harus adil. Gitu. Kalau satu wadah dikasih sekian, wadahnya harus sama, itu harus proporsional. Nah, kegiatan yang tentu yang berkaitan dengan kegiatan anggota dewan itu ada hak yang juga namanya hak dan kewajiban. Kewajibannya itu adalah melakukan pengawasan terhadap pemerintah, controlling, membuat keputusan APBD, dan membuat perundang-undangan daerah sesuai dengan perda. Ini kewajibannya. Nah, sekarang haknya apa? Haknya dewan itu juga diatur dalam MD3 itu, Undang-Undang MD3. Yang pertama adalah bisa mengikuti pendidikan atau workshop. Nah, yang ketiga melakukan konsultasi dengan pihak pemerintah vertikal di atasnya jika ada sesuatu yang tidak dapat dipahami atau membutuhkan keputusan bersama. Yang ketiga salah satunya adalah melakukan studi banding. Nah, studi banding itu tentunya untuk pengkayaan referensi. Referensi. Jadi pengkayaan referensi. Pengkayaan referensi. Artinya menambah referensi anggota dewan lah. Betul. Misalnya begini. Saya waktu di Komisi 1, saya dikasih tugas oleh partai itu setengah periode menjadi ketua komisi. Menjadi pimpinan Komisi 1. Nah, saya maksimalkan. Contohnya apa? Saya memaksimalkan anggaran yang ada dan peran yang ada di kesempatan itu untuk target membangun mall pelayanan publik yang ada itu. Okay. Itu bukan prestasi pemerintahan sekarang. Itu sebelum saya berhenti itu sudah clear dengan kementerian. Gitu. Bahwa di sini iya. Nah, waktu saya menjelang itu akhirnya saya ajak semua anggota dewan. Itu roadshow. Banyuwangi sudah punya pelayanan publik. Oh, kunker ya. Kunker. Okay. Kemudian Bali sudah punya. Malang sudah punya, Batam sudah punya, Jakarta sudah punya. Ketika menemukan semuanya, kota banyak. Loh, kota Probolinggo sebagai kota transit. Yang ikonnya impresif. Yang terkesan apanya? Ngurus kakak saja ruwetnya minta ampun. Ngurus KTP aja sekian hari. EMB saja kocar-kacir. Ya. Terkesannya apa? Punya pelabuhan begini. Gitu loh. Nah, akhirnya ketika saya ajak semua temannya memperkaya referensi, semua teman-teman dewan akan terbuka. Oh iya ya. Oh iya, Banyuwangi sudah sampai ke tingkat perwakilan kota, bukan hanya tingkat kota. Banyuwangi, Batam itu luar biasa, Jakarta luar biasa. Sampai lihat peta terkecil pun itu ada di mall itu. Gitu. Surabaya apalagi, Bu Risma. Wow. Setelah selesai sepakat kita harus berubah diri. Sudah kaya referensi kita. Nah, baru terakhir ke kementerian yang membidangi itu. Sepakat, akhirnya kita minta nota pengantar bahwa supaya Probolinggo dicatat sebagai daerah yang siap membackup dewan, siap membackup untuk mendirikan itu. Apa kebutuhannya? Gitu. Nah, diajaklah dinas-dinas yang ada itu seperti dinas perizinan, dinas terkait, dinas PU, kemudian saya juga Dukcapil, juga ngajak Bank Jatim sebagai support banknya. Saksinya itu. Gitu. Nah, kemudian terakhir saya ke Kementerian Kumham untuk di dalam itu agar diisi yang namanya pengurusan paspor itu. Gitu. Jadi semuanya, ya Pak, oke, kita siap. Yang penting daerah siap menyiapkan anggaran 400 juta. Oke, kita siapkan. Nah, akhirnya disepakati, lalu baru kemudian terganti transisi pergantian pemerintahan ini
kemudian sudah notanya sudah siap, ya tinggal mendirikan saja. Gitu. Itu lah, ini konkret. Ada pengkayaan referensi, baru kemudian hasilnya. Nah, kembali kepada soal tadi itu, anggaran betul-betul diefisienkan. Nah, sekarang kalau ke Bali, terlepas di soal ini, soal apa namanya, soal corona, apakah betul-betul kunker itu menunjukkan urgensinya? Ya, betul. Itu yang penting. Itu. Urgensi itu apa? Ya, penting, mendesak, itu urgensi. Banyak penting, tetapi tidak urgensi. Contoh, Mas Agus mau kawin lagi. Kira-kira siapa yang nggak pingin kawin lagi kan? Ya. Itu penting. Nuril ya pingin. Nah, gitu kan gitu. Itu namanya sifatnya apa? Kebutuhan manusiawi kan gitu. Okay. Apakah itu urgen? Misalnya urgennya apa? Oh, saya ngurusi dapur nggak kuat. Saya anak dari istri pertama banyak misalnya, jadi nggak bisa ngurus pendidikan anak yang lain, misalnya kayak begitu, sehingga dibagi-bagi. Lah itu urgen, gitu. Atau saya kerjanya jauh, istriku ada di NTB, saya kerja di Jakarta. Misalnya ini, misalnya itu urgen, penting. Kalau pujamu penting. Betul. Gitu. Jadi daripada melakukan maksiat, nah, ya mending kawin contohnya lagi. Ada pemuda gitu. Misalnya pemuda begitu umurnya sudah 25, merasa penting kawin karena sebagai menjalankan kesunahan itu. Betul. Tetapi apakah itu urgen? Misalnya ada kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Oh, kalau saya nggak kawin, ini mendekati pada zina, itu wajib, urgen namanya. Urgen. Lah sekarang kalau kunker, ya, itu temanya itu penting atau sudah pada tingkat urgen. Kalau penting bisa dibuat penting, semuanya penting, tapi tidak urgen. Iya. Contohnya begini, Anda nulis nomor ini, misalnya nomor pengaduan kebakaran. Itu penting, nomor informasi kebakaran, tetapi tidak urgen untuk dihubungi. Iya. Hah? Iya. Lah ya kan, itu penting. Sedot WC. Iya. Penting, tapi nggak urgen untuk dihubungi. Tidak urgen untuk dihubungi. Gitu. Nah, ini masyarakat saya kira bisa menilai apakah kepentingan tadi yang dirumuskan, dirancang oleh Dewan Probolinggo itu menjadi urgen untuk dilakukan kembali. Gitu. Nah, saya nggak tahu temanya apa, tapi dalam situasi seperti ini ada sesuatu yang meninggalkan urgensitas yang lain. Nah, apa urgensitasnya yang lain itu? Misalnya menurunkan angka terpaparnya COVID di Kota Probolinggo. Itu urgen, Pak. Itu. Iya. Probolinggo sudah pernah zona hijau, udah dapat berapa jam kemudian menjadi merah lagi, sekarang meningkat. Itu semestinya bagi Dewan itu adalah itu yang urgen, menurunkan angka turunnya masyarakat yang terpapar corona itu urgen. Urgen itu. Lah itu penting dan urgen untuk dilakukan, gitu. Itu contoh-contohnya gitu. Iya. Jadi begini, karena saya bukan anggota dewan yang ikut ke Bali, Mas Aceh juga bukan anggota dewan yang ikut Bali sekarang, akhirnya tidak tahu apakah itu urgen atau hanya penting, atau penting dan urgen. Jadi itu yang perlu digarisbawahi teman-teman. Nah, memang banyak netizen bilang bahwa kenapa sih, ngapain sih kunker, long tahu-tahu Bali juga tidak aman-amat begitu, Mas. Jadi begitu sepulang dari kunker akhirnya ada yang salah satu kena. Ini belum total hasil swabnya. Jadi kita masih menunggu berapa yang positif atau yang negatif semua. Ya semoga saja memang tidak ada apa-apa ya. Jadi memang hanya satu yang positif, lainnya negatif. Jadi agar pelayanan di Dewan ini terus berjalan, Mas Aceh, begitu. Nah, kan begini Mas Aceh, ngomong soal urgent tadi, menurut saya sih, tapi menurut saya kan lebih penting kesehatan, Mas Aceh. Ya makanya saya katakan tadi itu urgensitasnya sejauh apa, sejauh mana dibandingkan dengan urgensitas satu, menurunkan angka COVID di Kota Probolinggo. Di Kota Probolinggo. 2,
menjaga stabilitas masyarakat di Kota Probolinggo dalam bidang ekonomi. Ini kan urgen. Oh iya. Ini urgen. Urgennya di mana? Apa kaitannya dengan tadi Kungker tadi itu? Kalau ada aturan dengan masyarakat harus tertib protokol. Misalnya pasar sapi ditutup. Oke. Di Rubing Kidul. Artinya tidak boleh ada pergerakan masyarakat luar masuk ke sini. Gitu. Kenapa? Karena itu adalah berpotensi terjadi penularan-penularan akibat ada interaksi yang bebas. Begitu. Nah, kalau kita justru keluar, bagaimana masyarakat akan percaya kepada mereka? Mereka itu bilang ini harus tertib protokol, sementara dirinya itu melompat dengan tidak mentaati protokol kesehatan. Ini yang saya maksud tadi, itu jangan sampai di dewan itu terjadi kinerja yang distrust, kinerja yang tidak dipercaya oleh masyarakat. Ini akan berbahaya. Maka kalau ini terjadi, produk sebagus apapun dari dewan tidak akan pernah diikuti oleh masyarakat. Bikin perda, oh dewannya melanggar. Ya. Perwali ditetapkan protokolnya sekian. Oh dewannya nanti kok. Keluyuran kok. Kenapa? Ikut tertib dengan protokol COVID. Dewannya kemana-mana. Oh pasar ini jangan dibuka begini loh. Dewannya ke Bali. Ini bukan soal berani tidak, tapi sekali lagi dewan itu sebagai satu agen terhadap regulator, agen agen perundangan. Perda ya? Ya perda perundangan. Jadi yang kedua adalah agen moral, sesuatu yang bisa berjalan kalau dicontohi. Harus ya. Dicontohi nggak bisa. Betul. Gitu. Kita bikin aturan pada anak begini, tapi orang tuanya tidak melakukan. Saya yakin nggak diikuti. Ya. Gitu. Karena dianggap orang tuanya yang melanggar. Nah begitu. Walaupun orang tuanya maksudnya baik. Baik. Iya gitu. Baik orang tuanya. Iya, tapi tidak memberikan contoh. Yang pembuatnya saja melanggar. Kan begitu. Iya. Betul ya. Nah, begini. Urgenitas ya. Jadi sangat penting gini, kalau di dewan melakukan kunker itu apakah harus izin dulu? Pimpinan. Oh, izin pimpinan. Iya. Apa dibahas dulu atau gimana? Jadi prosedurnya itu misalnya masing-masing AKD itu komisi ya, seperti komisi 1, 2 dan 3 di sini. Ada BK, ada ada Bapemperda, itu namanya AKD, alat kelengkapan DPRD. Ya, itu dewan. Nah, itu sudah ada plottingnya anggaran itu. Oh, komisi 1 sekian, komisi 2 sekian, komisi 3 sekian, BK sekian, Bapemperda sekian. Nah, itu misalnya salah satu komponennya untuk peningkatan kapasitas. Betul. Nah, studi banding, referensi dan workshop. Nah, itu. Kemudian bagaimana cara mengajukannya itu? Tema yang penting itu disepakati di dalam komisi itu. Oke. Nah, komisi ini sekarang temanya ini. Gitu. Nah, masing-masing itu sudah ngajukan. Oh ini temanya ini misalnya apa yang mau dicapai. Nah, yang lolos itu nanti pimpinan, apakah pimpinan itu mempertanyakan tentang urgensitasnya? Itu pimpinan ya? Pimpinan, karena yang memerintahkan namanya SPPD surat perintah perjalanan dinas itu pimpinan. Yang ngirim surat ke tujuan itu pimpinan. Oh gitu. 3 pimpinan ini Pak? Iya pimpinan, salah satunya. Mau ketua, wakil atau wakilnya. Salah satunya. Nah, kalau misalnya ketua 1 tidak ada ya ketua 2. Ketua itu satunya ketua 3. Itu salah satunya. Nah, berarti filter terakhir di tingkat pimpinan. Nah, ini celakanya kadang-kadang memang di tingkat pimpinan itu juga kalau tidak dipercaya oleh anggotanya, ini berbahaya. Gitu loh. Misalnya pimpinan memfilter ini begini. Tapi nanti anggotanya bilang, "Loh,
Bapak dulu kok melakukan ini, Bapak dulu melakukan ini sangat berbahaya. Karena terjadi distrust dari anggota kepada pimpin, kepada ini sangat berbahaya. Nah, sehingga roda organisasi itu tidak akan terkendali. Betul. Ini yang saya tidak tahu di Dewan hari ini, apakah pimpinan sudah memfilter atau tidak. Kalau memfilter, apakah memang ada desakan sesuatu dari anggota. Nah, ini yang kami ini saya kira memang harus dikelirkan. Masyarakat biar tidak salah paham. Jadi pimpinan Dewan harus menjelaskan juga ke publik, karena bagaimanapun satu, APBD itu dikumpulkan berdasarkan pajak-pajak yang rakyat itu. Maka juga penggunaannya harus dipertanggungjawabkan. Jadi APBD itu tentunya ada dua sistem. Satu dari pemerintah ke Dewan, satunya kepada rakyat langsung melalui pengumuman di koran-koran itu atau di TV-TV. Itu wajib, nggak bisa ditinggal. Gitu loh. Informasi ya. Nah, informasi. Nah, tapi kadang-kadang yang lalai itu kepada publik langsung. Nah, atau juga kepada Dewan, tapi Dewan tidak menyampaikan ke konstituennya. Itu sangat jarang sekali Dewan itu menyampaikan kepada masyarakat apa yang dilakukan. Ya termasuk yang dilakukan dirinya terutama. Kan begitu. Karena dirinya bertanggung jawab untuk menyampaikan itu yang dikerjakan kepada konstituennya, kepada masyarakat itu. Nah, ini saya kira. Jadi tadi itu tentang pertanggungjawabannya kepada masyarakat gitu. Iya. Jadi ya banyak yang menganggap bahwa jadi anggota Dewan seperti mereka bekerja, bukan mengabdi, kan beda. Jadi ketika ada nominal di kunker itu, ini manusiawi ya, kunker luar provinsi kalau tidak salah 1,5 ya, kalau tidak salah saya, maaf. Itu kalau 4 hari sudah 6 juta. Kalau kita bicara nominal, maaf Mas, 6 juta kan eman. Kalau ini tidak dipakai atau tidak dikeluarkan duit, maka terjadilah kesepakatan tadi satu komisi untuk melakukan kunjungan kerja agar mendapatkan itu. Nah, kalau memang itu penting dan urgent untuk kota Probolinggo, ya saya sebagai rakyat ya mengacungi jempol, bagus. Tapi kalau tidak urgent, ini yang jadi tanda tanya Mas. Nah, itu ya harus ditelusuri itu tingkat urgensitasnya. Saya kasih contoh lagi, waktu saya di Komisi 1 itu. Masyarakat banyak yang kekurangan tentang kuotanya atau jatah prona. Sertifikat prona. Oke. Ya, karena itu bagian komisi saya. Nah, kemudian ini setelah saya koordinasi dan konfirmasi dalam rapat-rapat bersama pertanahan tingkat kota, ini kewajiban pusat, ketentuannya pusat dari Kementerian Pertanahan. Maka Komisi 1 mengambil tindakan konsultasi ke Kementerian Pertanahan. Apa? Dalam konsultasi itu kemudian dibahas, kita minta ditambah jatah. Agar yang di kota jatah Kota Probolinggo ditambah. Akhirnya pada tahun kedua ditambah dan sampai kita kelebihan jatah 800 tidak terpenuhi. Banyak. Dari sekian ditambah akhirnya kita masih lebih lagi 800 bidang itu. Sampai lurah-lurah kewalahan. Lah itu loh. Dulu ada satker juga yang mengeluh kepada kita, bagaimana perpus itu kok harus begitu-begitu, deponya begitu. Oke. Hanya kita anggap penting karena sumber daya ilmu itu hanya ada di perpustakaan. Orang tak bisa baca itu pasti akan menjadi pintu kebodohan, sudah pasti. Sudah pasti. You punya ada seperti referensi karena sering membaca dan melihat audio kan begitu. Saya akhirnya mengambil tindakan, ini harus kita kejar ke pusat. Akhirnya kita mengajukan konsultasi ke Perpusnas. Ya, kunker itu tadi. Kunker tadi itu. Tapi temanya konsultasi, namanya kunker, tapi isinya konsultasi. Lah. Nah, kunker konsultasi. Akhirnya apa? Akhirnya pada tahun berikutnya kita diberi DAK Perpus. Bayangkan. Keren. Sekarang perpus yang terbangun itu kita yang lebih itu. Bukan dari. Bukan. Itu bukan inisiasi pemerintah.
Pemerintah sudah bangun sekarang. Itu bukan inisiatif pemerintah. Sampai kita ditambah dikasih bantuan 2000 judul. Dokumennya lengkap itu di Komisi 1 saya lengkap dokumennya. Ya, itu bagian cara-cara kita sebenarnya menggunakan anggaran yang efisien dan terwujud. Gitu. Iya ya. Jadi kalau seperti Mas Haji bilang bahwa kunjungan kerja ke Bali, Jakarta, Batam, mana tadi itu? Surabaya, Malang yang punya fasilitas mal publik seperti yang kita punya sekarang, itu kan manfaatnya luar biasa. Dan gitu. Dan masyarakat percaya, bunker oleh ini. Jadi misalnya seperti di Batam, bikin paspor itu hanya 2 jam. Bayangkan, sampai mantan Pak Ketua Dewan Pak Agus Suryanto itu memperpanjang paspor di sana. Itu di Malang ruwet, di sini ruwet. Waktu kita kunker, kasih tahu di sini 2 jam, Pak. Oke. Hanya kita termotivasi dari situ, akhirnya kita ke Kementerian Kumham untuk bikin pelayanan paspor itu. Gitu. Akhirnya kan ada, gitu loh. Nah ini salah satu cerminan efisiensi penggunaan anggaran. Nah sekali lagi itu, kawan-kawan kemarin yang ke Bali itu, saya kira biar publik tidak salah paham, disampaikan saja itu ke publik. Itulah maksud. Itu disampaikan ke publik, ke dewan, ini begini. Gitu. Kepentingannya ini kunker, urgenitasnya ini, kan betul ya. Gitu. Nanti fair lah. Ya hasilnya nanti kami akan dapat ini. Begitu dari kunker itu. Betul Mas. Nah karena di Probolinggo masih begini kan begitu. Nah sehingga nanti masyarakat dipahamkan. Nah ini yang menjadi masyarakat tidak paham adalah tidak adanya keterbukaan itu di dewan. Dan cobalah anggota dewan sekarang terbuka ke masyarakat, ke media. Umpama begini, bulan depan kita melakukan kunker ke mana lah, ke Sumatera atau apa. Inilah kepentingannya ini, urgenitasnya ini, hasilnya ini. Itu kan keren. Orang-orang pasti mendukung. Kan betul Mas? Betul, jadi tidak tiba-tiba kunker pulang. Sekarang seperti layanan call center itu, saya itu dulu kunker semaksimal mungkin niru di Makassar call center itu. Jadi di sana jangankan ada kemalingan sifatnya besar, semut pun itu ketemu di sana. Ya apa itu? Nah, karena masing-masing pojok itu sudah disiapkan CCTV di call centernya itu. CCTV-nya deteksi wajah. Itu jadi orang kecelakaan di sana itu, tabrakan. Itu racing call center ada petugasnya itu sebanyak 30 orang di call center itu. Jadi ketika ada insiden misalnya perampokan, langsung tercover ininya, tershot gitu loh. Identitas wajah ya. Wajah kemudian dengan sepeda. Langsung di call center itu menghubungi polisi, menghubungi ini. Jadi polisi harus bergerak duluan tanpa laporan. Tanpa laporan. Di mana di Makassar itu. Nah, akhirnya kita waktu itu ngajak Pak Aman, Pak siapa bagian Kominfo itu. Nah, akhirnya kita dorong untuk membuat call center yang baru sekarang masih sebatas kebakaran dengan apa itu. Betul. Dengan itu. Lah itu kita itu yang mendorong sekuat-kuatnya kemudian melahirkan namanya ide konsep Smart City. Awalnya gelondongan itu Smart City itu. Pemerintah hanya menyatakan ini Smart City Pak begini. Saya katakan bentuk smartnya apa? Cerdasmu di mana? Kalau hanya mengatakan Anda Smart City, cerdasmu di mana? Enggak, ini program begini, enggak ada cerdasnya itu. Gitu. Kalau masih orang bersurat sering hilang di Pemkot, itu enggak ada cerdasnya. Iya, betul. Gitu. Orang kirim surat. Ya, kadang-kadang hilang. Hilang atau tidak terrecord berikutnya. Misalnya Pak, surat Bapak ini sudah masuk ke Dinas Pendidikan. Karena nanti Dinas Pendidikan itu Pak balik lagi informasinya ke SMS tertentu. Pak, surat Bapak sudah di ACC atau Bapak suratnya tidak lengkap, tolong lengkapi. Bapak suratnya ditolak. Smart. Itu smart ya? Smart. Di sini kan enggak. Loss, bukan smart. Iya. Begitu. Iya, surat saya keterima apa enggak ya? Ya itu enggak jelas. Jadi jelas, masyarakat digantung.
informasinya. Itu bukan semat, tapi programnya ada semat, tapi nggak ada sematnya. Baru muncullah satu titik semat itu, ya kita buat dulu itu yang namanya View Probolinggo. Tapi waktu itu kita usulkan di beberapa titik itu ada kamera, nah, di sub menolak. Akhirnya yang Kominfo yang mau, karena sering terjadi kerawanan pencurian itu di kawasan selatan. Lah ini Dewan akibat pengkayaan, tapi urgen ketika terjadi peningkatan curanmor. Kriminalitas. Itu. Ini termasuk dulu yang kita dorongkan itu apa? Percepat adanya polsek-polsek. Percepatan adanya polsek-polsek itu. Supaya apa? Masyarakat terlindungi. Nah, kita dorong adanya hibah tanah, kemudian dorong kita adanya APBD. Tapi sekarang juga belum dibangun-bangun adanya polsek. Iya. Saya dengar lebih penting jembatannya menuju rencana rumah sakit baru. Itu kan sangat anomali gitu loh dengan nah itu. Walau sudah disepakati di masa kita terakhir pengesahan APBD sudah disepakati. Polsek ya. Polsek. Saya dengan Pak Alfian intens sekali karena itu urgen gitu loh. Iya, dulu kan pernah ada apa namanya polsek pembantu di Kecamatan Kedupo. Saya pernah ada waktu saya di wartawan tidak salah. Ada polsek Kedupo, ada polsek Kanigaran. Pokoknya tiap kecamatan ada polseknya. Tanahnya sudah oke, anggarannya waktu itu sudah disepakati. Tapi sekarang kok menguap tanpa kelanjutan, saya nggak tahu itu. Apakah di cancel atau bagaimana, saya nggak tahu. Oh, gitu. Itu kan mestinya juga jadi tanggung jawab Dewan sekarang mempertanyakan. Pasti mempertanyakan satu, kemudian mempercepat realisasinya, begitu. Kan itu ada notanya itu, ada nota ketika pergantian kepemimpinan. Oh, ini yang sudah disepakati sebelumnya. Ini begitu. Itu sudah ada notanya. Ada jejaknya lah. Ada jejaknya. Gitu. Walaupun itu menjadi hak politik penuh periode berikutnya. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, berarti ini kan ada sesuatu pembangunan yang tidak berkesinambungan. Padahal pembangunan itu adalah sifatnya berkesinambungan. Itu adalah sifat pembangunan nasional, harus berkesinambungan. Itu ada prinsip-prinsipnya. Gitu. Politik boleh, tapi prinsip pembangunan harus tetap ditegakkan. Iya, betul, harus tetap ditegakkan. Nah, oke. Sekarang menurut Mas Aje ya, sorry ya, saya memang namanya Abdul Aziz, cuman karena berteman lama, saya biasanya jadi Aceh, sudah akrab. Nah, begini, kalau kantor Dewan ini sekarang tertutup sementara, terus apa fungsinya mereka? Oke, jadi itu kalau tutup gimana? Itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Dalam teori organisasi itu, lembaga atau organisasi dalam sedetik pun tidak boleh kekosongan pimpinan. Atau fungsi kepemimpinan itu tidak boleh. Akan terjadi kekacauan. Ini dalam keadaan ya tidak terjadi apa-apa. Kalau misalnya ada raperda tentang evaluasi APBD. Raperda evaluasi APBD itu dalam waktu tertentu dari provinsi dikembalikan lagi ke Dewan. Kalau oleh Dewan tidak dibahas, maka dianggap dibahas. Dianggap dibahas. Maka Dewan tidak bisa mengevaluasi atau merubah lagi. Karena dianggap dibahas. Itu contohnya. Yang kedua, LHP BPK. Kalau LHP BPK dokumennya dikirim ke Dewan, kemudian pada saat tertentu Dewan tidak membahas, begitu, maka juga dianggap dibahas. Maka Dewan tidak bisa memberikan catatan atau rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan-perbaikan. Kalau itu terjadi, siapa yang rugi? Rakyat yang rugi, Pak. Akibat ketidakcerdasan tadi itu. Semestinya secara fisik boleh. Nah, misalnya, tapi harus cari secepat mungkin alternatif saluran modal madulnya ya opo. Gitu ya. Misalnya segera rumuskan itu di tingkat pimpinan. Gitu. Apa ya rapatnya via tadi itu atau apa bagaimana separuh kan gitu. Masuk begitu ya, mungkin begitu. Kan begitu. Nah, kayak anak saya di TK itu separuh masuk. Enggak nih.
Nggak boleh semerapannya masuk. Nggak boleh Gantian. kosong, Ya, betul, nggak boleh kosong. Kalau ada nanti keputusan yang bersifat seperti itu akan merugikan rakyat dan merugikan pemerintahan sendiri. Ya memang tidak terjadi. Ya, gitu. Contoh. Misalnya ada keputusan yang harus diambil bersama menyangkut dengan pengangkatan seseorang atau pemberhentian seseorang dengan batas waktu tertentu. Seperti kemarin Bapak almarhum Bapak Haji Santo itu kan wafat pada waktu tertentu. Haji Santo. P3. Ya, P3. Itu meninggal pada bulan tertentu yang diatur oleh pemerintah itu kalau sudah kurang dari 6 bulan maka tidak boleh di PAW. Sebentar. Kurang dari 6 bulan. Dari apa? Dari masa berhentinya. Dari habisnya. Oh. Misalnya 2000 berapa nanti pemilu itu? 2024 ya. 2024. Jadi ternyata karena Agustus kemudian wafat Januari misalnya. Kurang 6 bulan itu nggak boleh diganti. Nah, ini kalau juga misalnya terjadi akibat ada kekosongan orang tidak mau paripurna akibat seperti itu, ya kebong rugi. Oke ya. Iya. Ini harus diantisipasi. Nggak bisa diam-diaman pimpinan seperti itu nggak bisa. Ini harus tergantung dari leader. Makanya benar dalam teori organisasi itu bahwa sebuah institusi, organisasi itu tergantung kepada pimpinannya seperti filsafatnya ikan. Nek wis kepalanya bosok ya bosok ke bawah akan bosok. Nah, inilah dimaksud dengan menjaga trust di tingkat elit top leader itu. Jadi di tingkat pimpinan. Ya, pimpinan harus betul-betul terbangun kepercayaan oleh anggota-anggota. Supaya apa? Supaya tidak terjadi tadi itu ketidakpercayaan, harus dijaga betul. Itu harus dijaga betul. Iya. Gitu. Jadi memang seorang pimpinan ya memang harus bermental dan berjiwa pemimpin. Mental. Jadi baik moralnya, betul, apapun lah. Terutama moral. Jadi moral, ya integritasnya dalam hal pemikirannya, terutama yang penting adalah moral. Gitu. Ya, jadi terjawab semua ya. Jadi kita sendiri belum ngerti apakah kunker ke Bali itu urgent atau tidak, kita belum ngerti karena memang dari sekretariat dewan belum mengumumkan atau anggota dewan yang melakukan kunker itu terbuka. Apa kunjungan seperti apa yang harus yang dilakukan di Bali itu? Apakah memang urgent betul untuk kepentingan masyarakat Kota Probolinggo? Tapi kalau memang tidak urgent, ya sampai sembunyikan biar orang tidak berpikir bahwa Anda tidak cerdas. Kan begitu Mas? Ya, karena yang urgen di Kota Probolinggo hari ini adalah penurunan angka Covid ini dan ekonomi. Pemulihan ekonomi itu menjadi sangat urgen ya akibat Covid. Tapi penanganan angka Covid dan kesehatan itu sangat urgen. Mestinya itu yang dikejar oleh kawan-kawan, mencari daerah-daerah studi basis referensi itu, daerah-daerah yang berhasil. Seperti di Jawa Tengah itu di Klaten itu kan berhasil. Zero duluan. Ini kan bisa. Sehingga apa jurusnya? Kan begitu. Kalau daerah lain yang nggak berhasil, saya kira belum urgen itu. Gitu. Gitu. Kalau mantan dewan bicara kan enak, pas. Jadi misalnya ke Surabaya, nggak urgen dong. Surabaya hampir zona hitam kok. Kan begitu. Ya nggak urgen. Ya, di Bali kalau dalam konteks Covid, ya nggak urgen. Nggak urgen kalau begitu. Kalau urusan corona. Ya, tapi hari ini yang paling kontekstual adalah soal urgensitas menurunkan angka Covid di Probolinggo itu. Iya. Itu penting. Kalau tema yang lain ya penting, tapi tidak urgen menurut saya. Gitu. Ya. Itu misalnya serapan anggaran. Normatif, apa serapan anggarannya? Gitu. Iya. Oke ya. Jadi sementara itu yang dijawab oleh Mas Abdul Aziz dan saya sebagai pengantarnya pertanyaan-pertanyaan Anda di media sosial atau di WA saya, alhamdulillah terjawab. Nah, yang jadi PR sekarang adalah beranikah anggota dewan yang melakukan kunjungan kerja ke Bali itu menjelaskan ke kita
Ya, harus dijelaskan. Harus jelaskan. Iya. Ya, itu dalam konteks begini, dalam konteks undang-undang ketemu publik, itu seorang pejabat wajib menjelaskan. Dalam konteks itu ya. Tetapi dalam konteks agama itu juga wajib. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati minan nar. Jadi kalau orang ditanya tentang sebuah kebenaran dan diam, itu akan dirajam mulutnya ya neraka. Akan diisi bara-bara api. Awas kau. Gitu loh. Jadi wajib itu. Satu, kewajibannya karena undang-undang keterbukaan publik. Yang kedua, memang ditanya tentang sebuah kebenaran, harus menjawabnya. Termasuk saya ya, di WA orang untuk. Oh iya, harus menjelaskan kewajibannya. Karena Anda orang bertanya. Kecuali kita ngitir ngitir itu apa, membeber-beberkan nggak penting, keliling begini itu edan namanya. Ya, hoak itu kan edan namanya, bulu orang nggak ceramah di pinggir jalan kayak gitu. Itu ketika orang itu ditanya dalam sebuah forum tentang kebenaran, itu diundang, ya harus menjawab itu. Kan itu dalam konteks ya kita tadi itu undang-undang publik wajib. Yang kedua yang soal religiusitas, soal agama itu juga wajib, karena orang yang menjelaskan ini juga ada pahalanya. Pahalanya besar karena orang supaya tidak terjebak pada itu, pada hal yang sama. Kalau itu kesalahan, kalau itu sebuah kebenaran, orang juga biar meniru kebenaran itu. Kan begitu. Iya. Logika ya. Jadi Bapak-bapak Dewan nanti sampean saya WA ya hasilnya ini. Saya itu nggak pernah maksudnya mau wawancara apa nggak. Ya selama saya memang memahami itu ya kita sampaikan saja informasi. Ya. Gitu. Jadi dulu waktu saya di media, Mas Aja ini sering kita undang dan ya alhamdulillah tidak pernah menolak. Tidak seperti yang sampean saya WA dibaca. Tidak balas ya amin tak alhamdulillah tak astagfirullah enggak, ya hanya dibaca aja, tidak dijawab. Nah menurut saya Anda bukan dewan, bukan perwakilan saya, bukan perwakilan rakyat Kota Probolinggo. Jujur ya, saya tidak minta uang Anda, saya minta klarifikasi ke Anda. Kan gampang, enggak kalau ngopo, jangan takut lah, asal karena benar rakyat akan mendukung. Gampang, pilihan mana pasti kepilih sampean. Kan begitu Mas Adi? Ya insyaallah lah. Insyaallah begitu. Tapi itu kewajiban lah. Harus punya kesadaran, itu adalah kewajiban. Itu harus wajib menjelaskan yang tidak jelas. Nah kemudian bukan kemudian mengkaburkan yang jelas. Kan berbeda itu. Ya. Saya akhiri. Oke, thank you. Saya Agus Salim. Saya Abdul Aziz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NTV